Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sukses mulia. Ya, saya ucapkan terima kasih terutama teman-teman ya, ada yang dari Solo, Pak Budi jauh-jauh kesini hanya untuk menyaksikan saya di depan, luar biasa. Terus teman-teman TDA dan teman-teman kantor juga yang ikut mengawal mengawal perjalanan dari kantor ke sini. Saya doakan semuanya yang udah jauh-jauh berkorban agar kita semua lebih sukses. Amin. Amin. Ya, perkenalkan saya Teguh Hibawanto. Saya mungkin akan cerita sedikit ya perjalanan saya sampai hari ini. Saya membangun bisnis tim itu enggak tiba-tiba. Ini adalah foto saya waktu kerja. Jadi sebelum saya bangun bisnis, saya bekerja di sebuah perusahaan namanya PT Puncak Gunung Mas, perusahaan gula cair. Jadi waktu itu lulus SMA, saya kerja dan sekaligus kuliah. Itu saya lakukan selama 4 tahun. Jadi kuliahnya itu pagi, dari pagi sampai siang, sampai sore. Kuliah saya di UI. Dan sore sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, saya bekerja. Itu saya lakukan selama 4 tahun. Nah, setelah saya lulus, saya memberanikan diri datang ke direktur. Saya bilang begini, bos, saya sudah lulus nih, udah dapat gelar S1. Kira-kira ada ini gak peluang saya untuk bisa lebih berkembang lagi di perusahaan tempat saya bekerja? Waktu itu kan saya cukup antusias kerja di situ. Tapi apa? Waktu itu bos saya bilang, sorry, udah gak ada karir lagi. Jadi saya bilang, wah, kalau saya terus kerja di tempat bekerja seperti ini, karir saya mentok. Akibatnya saya memutuskan waktu itu, yaudah daripada saya mentok, saya memutuskan untuk bangun bisnis sendiri. Dan waktu itu saya udah mulai merekrut teman-teman kampus, dan akhirnya saya bangunlah perusahaan. Bangunnya, jadi ini waktu kerja gambarannya, mulailah saya dari rumah petak di dekat UI. Itu saya bangun, saya sewa kantornya hanya Rp200.000 per bulan. Jadi saya benar-benar bangun bisnis dari nol banget. Modalnya cuma sekitar 2 juta. Jadi kalau ada orang bilang butuh modal, itu sebenarnya modal terbesar adalah diri kita sendiri. Nah, dan kenapa ini saya cat biru ya? Karena seakan-akan kantornya biar besar, padahal saya cuma punya yang kontrak yang sebelah. Terus setelah berapa lama saya sewa sebelahnya lagi. Saya jadikan training center. Kenapa saya jadikan training center? Karena waktu itu saya memulai dengan bisnis yang modalnya kecil sekali, dan saya meyakini bahwa bisnis berkembang ketika orang yang bekerja itu tumbuh berkembang. Karena itu saya rekrut, saya sewa tempat satu lagi untuk training center. Dan biar kelihatan lebih bagus, setahun kemudian saya permak. Wah, jadi kebayang ya, yang tempat yang simple, ini kantornya, ini training center. Kemudian setahun kemudian pindah lagi menjadi lebih berkembang. Ini karena apa? Karena tim yang bekerja menyumbangkan kontribusi yang besar. Seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba seperti sekarang. Ada prosesnya. Terus pabriknya makin besar, dan sekarang sudah pindah di kantor pusatnya, sekarang sudah pindah di mana? Saya cerita dulu. Saya berbisnis alat penjernih air, mereknya Hydro. Kalau yang suka baca Kompas, mungkin setiap minggu ada di iklan. Setiap minggu atau setiap bulan kok sekarang. Terus kalau yang pernah jalan-jalan di supermarket Mitra 10, ini satu-satunya merek yang ada di Mitra 10, di Carrefour sama di Transmart. Nah, kantor pusatnya sekarang sudah di Sampurna. Dari itu ya, dari rumah petak bisa seperti ini. Kantor cabangnya ada 2 di Bekasi dan Jakarta. Karyawannya udah hampir 100 orang. Bahkan ada yang dari office boy sekarang jadi operation manager. Nah, saya akan sharing gimana bisa membuat orang seperti itu.
seperti ini. Nah, selain bisnis, saya pun sangat senang berbagi. Saya gabung di komunitas tangan di atas, menjadi mentor bagi para pebisnis yang lain, dan saya keliling Indonesia lebih dari 30 kota memberikan seminar tentang kewirausahaan, tentang marketing. Tapi sekarang saya repositioning, hanya fokus di tim. Kenapa? Yang ngajar bisnis banyak, yang ngajar marketing banyak, yang ngajar keuangan banyak, tapi yang tim itu hampir sedikit. Jadi saya sekarang fokus di tim. Nah, kenapa saya memberikan materi tentang tim? Saya melihat fenomena pebisnis kebanyakan mereka memulai dari, banyak yang memulai dari kecil. Misalkan saya analogikan ini ya, AFC, Aden Fried Chicken. Saya ngambil fotonya waktu jalan-jalan ke Sukabumi. Saya foto aja, spread. Apa yang dilakukan biasanya seorang pebisnis? Semuanya dikerjain sendiri, mulai dari ke pasar, mulai dari jualan, masak, sampai packing, semuanya sendiri. Jadi pekerjaan dari office boy sampai direktur dikerjakan sendiri. Ya, jadi kalau ada tamu berkunjung ke kantornya, dia nyamar jadi direktur. Begitu selesai pada pulang semua, dia kosek-kosek jadi office boy, seperti itu ya. Nah, akibatnya apa? Dan biasanya nggak seindah yang dibayangkan. Ada yang resign, keluar dari tempat kerja, pengen, ceritanya waktu di tempat kerja itu ditekan sama bosnya, ya, di penjara, nggak boleh kesini, nggak boleh kesana. Terus dia pengen freedom, pengen bangun bisnis sendiri. Ternyata keluar dari kerja, dia ada di penjara barunya lagi, yaitu apa? Bisnisnya itu sendiri. Pusing, ya. Kalau karyawan dari pagi sampai jam 5 atau jam 6 dia freedom, ya. Terus sebulan sekali dapat gaji, cuti setahun 12 kali, kalau ditambah dengan hari-hari kejepit bisa 15 kali, bisa 20 kali. Ya. Kalau pengusaha teorinya bebas waktu, belum tentu. Saya kenal ratusan orang, bahkan ribuan yang hidupnya lebih parah daripada karyawan, ya. Dan hidupnya nggak banyak-banyak juga gitu. Jam 2 belum tidur, ya. Wah, ekspresi seperti ini. Terus sendirian dikejar-kejar, harus gaji karyawan, omset, supplier, produksi. Ya, jadi yang tadi katanya pengen lebih freedom malah menjadi penjara yang lebih menyeramkan daripada menjadi seorang karyawan. Kalau punya tim bisa bagi-bagi tugas. Ada yang bertugas menghandle supplier, ada yang bertugas mengatur gaji, lebih enak. Kira-kira inilah fenomena para pebisnis yang katanya lebih freedom, ternyata enggak. Terus kita lihat dari definisi bisnis sendiri, menurut Action Code adalah organisasi komersial yang bisa profit tanpa kehadiran owner. Contohnya gini, misalkan kita ke Bank BCA, pernah nggak kita ke Bank BCA ketemu ownernya? Enggak kan? Terus kita misalkan belanja ke Carrefour, pernah nggak kita berhadapan dengan ownernya? Enggak. Nah, kalau kita bikin bisnis atau perusahaan, lebih bagus yang seperti itu, makin besar sehingga tidak ketemu ownernya langsung. Kenapa? Kalau ketemu ownernya langsung tuh masih kategorinya self employee, masih semuanya dikerjakan sendiri. Jadi bagaimana membangun organisasi? Ya pilihannya adalah hanya bangun tim, nggak ada yang lain. Nah, jadi kelihatannya bedanya. Yang tadi Aden Fried Chicken, yang ini KFC. Kalau kita KFC, yang lainnya pasti timnya, nggak mungkin ownernya. Nah, jadi materi ini dirancang agar kita bagaimana bisa membuat perusahaan seperti KFC. Sebelum kita menerima ide ini, kita harus yakin ada 3 alasan kuat. Yang pertama, dengan kita bangun tim, waktu kita lebih balance. Minimal hidup kita seperti karyawan lah. Datang pagi, pulang sore, masih ada waktu untuk keluarga, masih bisa untuk pengembangan diri. Jadi waktunya nggak habis sama sekali 24 jam untuk pekerjaan. Yang kedua, tim itu salah satu alat bantu, leverage. Jadi dalam bisnis, alat bantu itu bisa berupa modal, bisa berupa
marketing, bisa berupa sistem, dan yang penting adalah alat bantunya adalah tim. Jadi nggak mungkin kita mau expand seluruh dunia gitu ya, kalau tidak ada yang mau bekerja di tempat kita. Jadi tim itu adalah alat bantu. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya tim yang solid, otomatis tim yang bekerja di tempat kita juga lebih happy. Kenapa? Karena mereka lebih nyaman daripada kerja yang di tempat yang karyanya sedikit. Seperti Google misalkan, lebih enak. Nah, saya mau sharing ya, ini perjalanan saya ke beberapa kota setelah kita punya tim yang solid. Bisa ke Makassar. Ada yang tahu gak ini hiunya ditangkapnya gimana caranya? Di sebelahnya tuh karamba, tinggal ngambil aja. Jadi jadi bukan berenang gitu. Terus jalan-jalan ke Lampung ya, ke Bangkok, ini bersama tim ke Singapura. Tahun ini sempat daki gunung tertinggi di Malaysia di Kinabalu ya, Turki. Bahkan kemarin 2 hari Senin Selasa saya sempat jalan-jalan ke Pulau Laskar Pelangi ya, itu bersama tim juga yang achieve goals bersama keluarga ya, masih bisa jam 5 pagi ngantar anak sekolah, karena beberapa pengusaha jam 5 pagi itu ke Tanah Abang untuk pulakas, habis itu jualan, habis itu siang sore malamnya ngitung lagi, begitu terus. Wah, luar biasa ya, bisa jogging, bisa punya investasi. Nah, rahasianya adalah sekali lagi bangun tim. Nah, materi ini sebenarnya kalau di seminar biasanya adalah 8 sesi sekitar 16 jam. Apa bedanya dari yang lain? Ini materinya based on true story. Jadi seperti film Fresh kemarin, true story. Terus banyak role play, bukan sekedar satu arah, dan videonya hampir 90% itu original. Jadi kisah nyata semuanya, dan ada workbooknya, termasuk video-videonya. Ini seperti gangster ya, pengawalnya cewek semua. Nah, tadi udah bicara tentang big why-nya. Sekarang bagaimana agar kita bisa yakin bahwa bangun bisnis itu pakai tim? Harus memiliki 5 prinsip. Prinsip pertama adalah setiap bisnis, every business is people business. Jadi tidak ada satupun bisnis yang besar kecuali bisnis itu bisnis tentang orang, mulai dari rekrut, develop, dan sebagainya. Yang kedua, bisnis hanya tumbuh ketika tim itu tumbuh. Karena itu pentingnya edukasi. Yang ketiga, tim adalah refleksi dari seorang leader, owner. Jadi kalau kita sebagai seorang pebisnis, jangan sampai kita menyalahkan tim kita ketika bisnis turun. Kenapa? Yang salah adalah leadernya, karena tim itu adalah refleksi hanya dari seorang leader. Yang keempat, banyak orang yang takut merekrut karyawan karena nggak bisa bayar gaji. Betul apa betul? Padahal yang namanya tim itu adalah together everyone achieve more. Artinya apa? Kalau kita rekrut satu, dia harus menjadi daya ungkit bagi perusahaan. Artinya kalau kita rekrut karyawan harus bisa jadi pengungkit. Pengungkit apa? Leverage. Harus profitnya lebih besar. Jadi bukan kita menggaji, bukan gitu, tapi kita rekrut untuk meningkatkan profit. Yang kelima, everyone is basically selfish. Ini prinsip paling penting dalam membangun orang, yaitu kenapa? Manusia itu hanya peduli sama dirinya sendiri. Saya akan coba fokus sama yang terakhir aja, yang kelima, yaitu setiap orang itu adalah peduli pada dirinya sendiri. Saya dapat cerita pertama dari Pak Budi yang dari Solo ya, sahabat saya. Ada cerita gini, ada orang katanya dia teriak-teriak, dia punya prinsip bahwa manusia itu hanya peduli sama dirinya sendiri. Tapi begitu dia ikuti dalam perjalanan ke rumah, dia ternyata menolong seekor kambing yang lagi kejepit pohon. Habis itu orang itu ditanya, kenapa kamu menolong kambing padahal kamu hanya peduli sama diri kamu sendiri? Buktinya kamu peduli sama kambing. Nah, kata bapak itu bilangnya apa? Siapa bilang saya peduli dengan kambing? Saya hanya peduli dengan diri saya sendiri.
Kenapa? Karena kalau kambing itu kejepit, saya kepikiran terus, tidur saya nyenyak. Makanya saya tolong kambing itu agar kambing itu lepas dan saya bisa tidur nyenyak. Contoh lagi, siapa di sini yang udah menikah, siapa yang tahu? Nah, banyak ya. Yang belum. Yang nggak mau ngatur, yang mau ngatur. Nah, yang laki-laki aja. Kalau bukan malam pertama. Kalau bulan madu atau sampai sekarang ya. Misalkan kita mau bermasalah sama istri kita. Mungkin kita laki-laki tanpa disuruh suka bantuin bukain hanya gitu ya. Bukain dalamannya gitu ya. Tapi setelah selesai, ada gak yang bantuin masangin? Nggak ada kan? Itu tandanya manusia itu hanya peduli sama diri sendiri. Jadi kenapa saya cerita ini? Biar nancep iya. Ya. Jadi ya biar buru-buru langsung ya. Bahkan begini, kalau kita foto, misalkan posting di grup, yang pertama kalian foto siapa? Foto kita kan? Dan kita marah kalau diposting foto yang kitanya lagi jelek. Inilah bukti bahwa sebenarnya setiap orang tuh hanya peduli sama diri sendiri. Ini kenapa karena gini, ketika kita bangun tim itu kan sebenarnya orang pertama kali kerja itu melamar di tempat kita untuk bekerja. Tapi tugas kita adalah bagaimana kepentingannya itu kita sinergikan dengan kepentingan perusahaan dalam program apapun. Kenapa? Kalau itu tidak terjadi, dia nggak akan lama kerja di tempat kita. Pasti akan resign. Apalagi kalau udah kepentingannya tuh nggak ada di tempat kita. Jadi setiap apapun yang kita lakukan harus kepentingan pribadinya tuh terkait. Ini penting banget. Termasuk menikah itu kan sebenarnya dua kepentingan yang berbeda bersatu dalam satu ikatan. Nggak ada kepentingan bersama ya kan? Bahkan banyak yang bersyukur ketika pasangannya hilang dapat yang lebih baik. Artinya apa? Manusia tuh pada prinsipnya hanya peduli sama dirinya sendiri. Ini kalau dijelasin sangat panjang lebar. Nah, setelah kita tahu 5 prinsip, baru ada 7 langkah untuk bangun tim agar lebih oke. Yang pertama, membangun visi, misi, dan budaya. Yang kedua, membangun 6 pilar. Kenapa 6 pilar ya? Karena ini masalah bisnis, bukan yang lain. Rekrut orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Jadi kenapa nggak bisa semua posisi orangnya sama, harus orang yang tepat pada posisi tepat. Terus setelah direkrut harus bisa di-develop. Karena lulusan sekolahan kita hampir tidak ada yang siap kerja, adanya siap didik, siap latih. Jadi kita harus punya semacam keterampilan untuk mengkonvert orang-orang yang dia siap didik menjadi siap kerja. Kalau nggak gitu, cost-nya besar sekali untuk pendidikan. Ukur performance, beri kompensasi, dan monitor secara berkala. Saya akan fokusin di 2 topik ini dulu, rekrut dan develop. Kenapa rekrutmen itu penting? Proses rekrutmen adalah ada beberapa tahap, tapi yang paling penting sebenarnya adalah attraction. Kenapa attraction? Setelah orang itu kerja di tempat kita harus bisa pertahankan. Kenapa? Karena kalau kita ingin besar, kita harus dapat the best kandidat, dan pesaing kita adalah perusahaan multinasional yang mereka punya kemampuan rekrutmen dan kompensasi yang bagus. Nah, saya akan fokus di attraction. Saya akan sharing apa yang dilakukan di Hydro untuk meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Yaitu saya bilang ada 7 nilai tambah kerja di Hydro. Yang pertama, kalau kerja di Hydro saya bilang apa? Berkah. Kenapa? Karena kita tidak menjual minum-minuman yang terlarang. Banyak kerja di supermarket, hipermarket, perusahaan raksasa yang dijual adalah yang nggak berkah. Nah, di Hydro insya Allah berkah. Terus kita ada program 10 tahun kerja di Hydro gratis umroh. Tidak peduli orang itu berprestasi atau enggak, pokoknya semuanya diberangkatkan, bagi-bagi rezeki. Yang kedua, di Hydro itu sehat culture-nya. Kenapa? Kita punya koki sendiri ya, masak, jadi makanannya pun diatur, menunya diatur.
menunya pun sehat, nggak sembarangan. Ada salad, ada nasi merah, ada menghindari gorengan-gorengan. Jadi saya berharap 10 tahun sampai 20 tahun depan itu orang Hidro tambah sehat, bukan tambah sakit. Terus setiap bulan, bahkan setiap minggu untuk staff itu kita olahraga bareng di Ancol. Ya, seperti ini. Di pinggir pantai jogging, bisa di shoot videonya, diklik tolong. Ya, olahraganya macam-macam ya. Kenapa saya tampilkan? Siapa tahu yang mau kerja di Hidro silakan ngelamar. Wah. Terus di Hidro pun pintar. Kenapa pintar? Karena kita budaya edukasi ya, budaya training, terus budaya mentoring. Itu di Hidro kita sering panggil orang-orang the best yang ngajar di Hidro. Ini contohnya CEO-nya Balai Kartini setiap minggu datang. Terus di sana ada ada majalah-majalah bisnis, majalah edukasi, belajar leverage game, business game ya. Karyawan Hidro mainannya seperti ini, luar biasa. Terus karir di Hidro ada orang yang masuk dari office boy, dia dididik menjadi driver, dididik lagi jadi sales, menjadi top sales. Bukan hanya satu orang, ada beberapa orang, lebih dari 5 orang karirnya seperti itu, bahkan lebih mungkin dari itu. Jadi di Hidro itu masuknya dari apapun bisa tinggi apapun. Saya terinspirasi dengan Citibank-nya, dari officer bisa jadi presidir. Di Hidro pun harusnya bisa. Terus di Hidro suasananya kekeluargaan. Jadi kita sering berkunjung ke rumah tim ya. Itu merupakan suatu SOP. Dan di Hidro pun yang ke-6 adalah kita berjiwa sosial. Kita banyak melakukan edukasi kepada teman-teman tangan di atas, pada teman-teman TDA seluruh Indonesia. Nah, seperti ini. Untuk korban banjir. Jadi itulah bukan salah satu. Yang terakhir, fun. Nah, di Hidro kerjanya nggak tertekan, fun. Tertekan sih sama target, tapi fun sebenarnya. Ya, kita meeting sebulan sekali di outdoor ya. Kita keliling-keliling Indonesia ke tempat yang luar biasa. Seperti apa? Misalkan candi, para layang, seperti ini. Baru kita meeting. Nah, yang kedua yang saya akan soroti adalah masalah development-nya, yaitu edukasinya. Di Hidro, saya membuat suatu kurikulum, yaitu orang yang masuk kita didik culture-nya, ya, kita didik personal development-nya, kita didik knowledge, kita didik skill. Nah, ini urutannya sangat penting. Kenapa? Jangan ngedidik orang hanya aspek skill dan knowledge-nya aja. Kenapa? Kadang-kadang nanti ketika pintar dia menjadi pesaing dan sebagainya. Harus yang diutamakan adalah culture-nya dulu, menyatu culture dan personal development. Setelah itu baru kita didik dengan knowledge dan skill. Nanti saya kasih contoh bagaimana kita mendidik karakter dan identitas. Ini contohnya dengan kita membuat sebuah mantra. Mantra itu apa? Incantation. Contoh membuat mantra I am the champion. Mau tahu nggak bagaimana kita membuat mantra ini? Kita praktek ya. Oke, coba kita berdiri semua sekarang. Jadi ini adalah bagaimana contoh kita menanamkan suatu identitas pemenang kepada tim kita. Nanti saya akan kasih contoh. Misalkan saya bilang I am the champion. Nanti semuanya ikutin ya. Oke? Ayo kita sama-sama. I am the champion. I am the champion. Winter is my season. Winter is my season. This is my time. This is my time. I will not be denied. I will not be denied. Give me your peace. Give me your fears. Give me your limitation. Give me your limitations. And I will give you result. And I will give you result. I own myself. I own myself. I am at more value And I have more value than anyone else does. than anyone else does. Ya, kira-kira gitu. Jadi kita ucapin setiap meeting itu akan menjadi identitas di diri kita. Terima kasih, silakan duduk. Yaitu adalah teknik-teknik, salah satunya bagaimana membuat
identitas pemenang kepada tim kita. Ini emang bukan perjalanan yang apa namanya, yang mudah ya, yang mudah, yang cepat dan tidak instan. Kenapa? Karena bukan hanya topik itu aja, tapi melainkan kita perhatikan aspek performanya, aspek kompensasinya, aspek monitoringnya, sehingga apa yang kita bangun itu bisa terwujud dengan sempurna. Jadi pesan saya adalah bangunlah tim bisnis Anda agar apa? Agar kita makin berkembang dan kita bisa hidup seimbang. Nah, ini adalah perjalanan saya 2 tahun lalu ke Rinjani, gunung tertinggi di Lombok, karena cuma ada 1 di sana, jadi tertinggi. Kenapa saya sangat terkesan sama naik gunung ini? Karena ada pepatah 1000 km menuju puncak dimulai dari langkah pertama. Begitulah kita membangun tim juga, nggak bisa instan, harus selangkah demi selangkah. Karena untuk mencapai goal kita harus dimulai dari langkah pertama. Demikian presentasi singkat dari saya, mungkin akan kita dalami dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.